Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senang kembali saya boleh sharing kebenaran lewat video singkat ini. Ada satu message kebenaran yang menurut saya perlu dan penting sekali untuk saya bagikan kepada setiap kita terkait dengan pertanyaan-pertanyaan perihal iman Kristiani atau hal-hal yang digumuli oleh orang-orang atau banyak orang pada umumnya. Dan salah satu pertanyaan yang mau saya persoalkan dalam situasi kondisi saat ini adalah mengenai if God exists, why is there suffering? Jika Tuhan itu ada, mengapa ada penderitaan? Pertanyaan ini sepintas logis untuk dipertanyakan dan penting untuk kita persoalkan karena terkait dengan iman kita, keyakinan kita. Dan bisa saja memang mungkin ada orang-orang yang meninggalkan keyakinannya atau imannya, kepercayaannya karena penderitaan. Dia tidak lagi percaya Tuhan, lalu dia menjadi ateis. Nah, bagi kita yang sedang mengalami situasi kondisi saat-saat seperti ini, mungkin bisa saja ada di antara kita yang mulai timbul pertanyaan seperti itu. Nah, untuk itu bukankah jadi menarik untuk saya menjawab pertanyaan ini? Dan saya berupaya untuk memberikan argumentasi terbaik atau jawaban terbaik dan juga sederhana untuk kita bisa memahami, untuk kita boleh diberkati lewat sesi tanya jawab perihal iman Kristiani ini. Nah, sebelum saya menjawab apakah penderitaan itu menunjukkan Tuhan itu tidak ada, saya terlebih dahulu mempersoalkan kausalitas dari penderitaan. Asal mula dari penderitaan itu sendiri. Mengapa ada penderitaan? Bagaimana penderitaan bisa ada? Dengan kita terlebih dahulu mempersoalkan hal ini, maka sedikit banyak kita akan mendapat gambaran atau bisa menyimpulkan bahwa bukan Tuhanlah penyebab dari adanya penderitaan, kejahatan, dan sehingga demikian kita tidak bisa menjadikan penderitaan atau kejahatan yang terjadi di dunia ini sebagai alasan untuk menunjukkan, membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Kita tahu bahwa Allah menciptakan manusia, dan manusia pertama yang Tuhan ciptakan adalah Adam dan Hawa. Tetapi seperti yang kita ketahui dari kitab Kejadian 3 yang berbicara tentang kejatuhan manusia. Di sana kita melihat bagaimana manusia mengalami kejatuhan, di mana manusia tidak tunduk terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Manusia memberontak. Manusia memberontak terhadap perintah Allah. Allah menghendaki supaya manusia tidak memakan buah itu. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Adam dan Hawa memakan buah itu. Dan dari situ kita sudah dapat menjawab sebenarnya perihal penderitaan atau kejahatan. Bahwa sama sekali Tuhan tidak menghendaki adanya kejahatan atau penderitaan atau sesuatu yang buruk menimpa manusia. Makanya Tuhan mengingatkan supaya manusia tidak memakan buah itu. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa justru manusia mengalami kejahatan atau penderitaan ketika manusia memilih untuk memakan buah itu. Dengan demikian manusia memberontak terhadap Allah. Jadi dari situ kita dapat mengetahui pertama bahwa Allah tidak menghendaki manusia mengalami penderitaan, sesuatu yang buruk. Dan kita ketahui juga bahwa tidak ada rancangan yang buruk dalam diri Allah. Allah tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk. Dan sebelum manusia mengalami kejatuhan, tidak ada keburukan, tidak ada kejahatan, tidak ada penderitaan, tidak ada bencana alam. Dan seperti yang kita ketahui sebagai contoh,
onak duri tidak pernah Tuhan ciptakan. Justru onak duri ada ketika manusia mengalami kejahatan. Jadi Tuhan tidak pernah merencanakan adanya kejahatan atau menginginkan manusia mengalami kejahatan atau penderitaan. Dengan kita memahami kausalitas dari penderitaan atau kejahatan, sedikit banyak kita sudah mendapatkan jawaban bahwa penderitaan tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak ada. Itu secara teologis. Nanti saya akan mencoba untuk menjelaskan baik secara logis, filosofis, dan tentunya kembali secara teologis. Kalau kita mau mempersoalkan secara filosofis, dengan saya mempertanyakan pertanyaan sebaliknya dari pertanyaan itu. Apakah dengan kita tidak percaya Tuhan itu ada, lalu penderitaan menjadi tidak ada? Tidak, bukan. Dan saya bisa menunjukkan sebaliknya. Justru lewat penderitaan kita membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Alkitab banyak menceritakan tentang story atau kisah dari tokoh-tokoh, yang mana justru lewat penderitaan mereka lebih mengenal Tuhan. Mereka akhirnya kembali kepada Tuhan. Mereka akhirnya diselamatkan atau mengalami kebaikan atau berkat Tuhan. Justru penderitaan itu menjadi salah satu sarana yang baik yang Tuhan pakai dan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk kita mengalami kebaikan. Tentunya Allah sendiri tidak menghendaki adanya penderitaan, tetapi penderitaan yang tidak dapat dihindari dari kehidupan kita karena kita tinggal di dunia yang penuh dengan penderitaan, sehingga penderitaan gak bisa dihindari. Nah, Tuhan yang tahu bahwa penderitaan gak bisa dihindari karena kita tinggal di dunia yang menderita, dan Tuhan tidak pernah bermaksud untuk mengangkat penderitaan dari bumi ini, tetapi mengangkat kita keluar dari bumi yang menderita ini. Itu betul. Makanya dia datang 2000 tahun yang lalu, dia memberikan nyawanya supaya kita tidak tinggal di dunia yang penuh dengan penderitaan ini. Nah, kita melihat kisah-kisah orang-orang yang luar biasa seperti Ayub. Seperti yang kita ketahui, Ayub pada akhirnya mengatakan, dulu aku mendengar engkau dari apa kata orang, tapi hari ini mataku memandang engkau. Saat kapan? Saat Ayub justru mengalami yang namanya penderitaan, penganiayaan yang luar biasa. Dia mengalami persoalan yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa. Dan dia bergumul hebat dengan penderitaan itu. Saya yakin bahwa memang Ayub sama sekali tidak menginginkannya. Bahkan dia sempat mengutuki hari kelahirannya karena begitu rupa penderitaan yang dia alami. Tetapi ada sesuatu yang perlu kita pikirkan. Memang ada kalanya sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, tetapi itulah yang paling kita butuhkan, seperti yang dialami oleh Ayub. Yang paling dia butuhkan adalah, yang paling dia harus dapatkan, peroleh dan perkarakan adalah pengenalan akan Tuhan. Dan bukankah pengenalan akan Tuhan itu dialami oleh Ayub justru pada waktu dia mengalami penderitaan? Dan bukankah dia akhirnya menemukan Tuhan pada waktu dia mengalami penderitaan? Jadi memang kita harus menemukan mutiara-mutiara lewat penderitaan atau peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Seperti peristiwa yang hari-hari ini sedang terjadi. Tidak kita inginkan sama sekali. Tetapi bukankah dan bisakah kita berpikir, dan mungkinkah hal ini terjadi, bahwa Tuhan bisa menyatakan kebaikannya lewat peristiwa yang sedang terjadi saat-saat ini. Sebagai orang percaya, kita bukan hanya sekedar bisa mempercayai kuasa Tuhan, tetapi mempercayai kehendak dan rencana Tuhan, dan kita berserah kepada kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau kerjakan lewat situasi yang sedang terjadi saat ini, mari kita belajar untuk percaya kepada Tuhan, trust in Him in everything, termasuk lewat peristiwa ini. Nah, kembali lagi bahwa Ayub mengalami berkat yang luar biasa, dan hal yang paling dia syukuri dalam hidupnya melebihi berkat 2 kali lipat yang dia dapatkan dalam hal jasmani, yaitu pengenalan akan Tuhan. Dan ini luar biasa. Ini luar biasa, seperti yang saya katakan tadi.
penderitaan dijadikan sebagai sarana untuk Tuhan menyatakan kebaikannya bagi setiap kita. Dan bukankah itu yang dikatakan oleh Roma 8 ayat 28? Dan kebaikan apa yang Tuhan ingin hendak nyatakan, datangkan dalam hidup kita, yaitu kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Roma 8 ayat 29. Kebaikan yang dimaksud dalam Roma 8 ayat 28 itu harus dipahami dalam pengertian ayat 29, yaitu di mana kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Tuhan bekerja untuk kita boleh semakin dibentuk menjadi seperti Tuhan Yesus lewat penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Seperti yang kita tahu, konteks pergumulan jemaat Roma itu luar biasa. Mereka mengalami penganiayaan. Nero sangat membenci orang-orang Kristen dan mereka benar-benar mengalami aniaya yang luar biasa. Sejarah mencatat bahwa kekristenan di awal-awal atau jemaat mula-mula mengalami penderitaan karena iman mereka kepada Kristus. Tetapi mereka membuktikan, mereka menunjukkan kesetiaan mereka. Dan seharusnya Roma 8 ayat 29, kebaikan yang dimaksud dalam Roma 8 ayat 28 itu harus dipahami dalam pengertian ayat 29, yaitu di mana kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Tuhan bekerja untuk kita boleh semakin dibentuk menjadi seperti Tuhan Yesus lewat penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Seperti yang kita tahu, konteks pergumulan jemaat Roma itu luar biasa. Mereka mengalami penganiayaan. Nero sangat membenci orang-orang Kristen dan mereka benar-benar mengalami aniaya yang luar biasa. Sejarah mencatat bahwa kekristenan di awal-awal atau jemaat mula-mula mengalami penderitaan karena iman mereka kepada Kristus. Tetapi mereka membuktikan, mereka menunjukkan kesetiaan mereka. Dan seharusnya iman kita harus dibuktikan lewat kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan momen seperti ini, situasi yang sedang terjadi ini menjadi salah satu kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan kita menunjukkan kita ini orang beriman, kita lebih dari pemenang dengan kita tetap setia, tetap percaya, tetap mengasihi Tuhan sekalipun kita mengalami banyak penderitaan. Ada satu lagu yang menarik sekali ya, yang diajarkan oleh pemazmur bagi kita, yang dituliskan dalam kitab Mazmur. Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Dan seharusnya seperti itulah kita. Tetap kita percaya kepada Tuhan. Sekalipun hati kita, daging kita habis lenyap. Karena kita tahu bahwa hidup kita berbicara tentang Tuhan. Dan kita hidup karena kebaikan Tuhan. Dan tidak ada apapun yang membuat iman kita menjadi goyah, kesetiaan kita, kasih kita menjadi pudar. Sekalipun kita mengalami situasi kondisi yang tidak mengenakkan kita, yang membuat kita tidak nyaman. Ada beberapa tokoh-tokoh lain yang kita bisa lihat di mana justru mereka lebih lagi mengalami Tuhan. Contoh Sadrak, Mesak, Abednego, dan ini juga merupakan tokoh-tokoh PL yang luar biasa. Bayangkan saudara, mereka sedang di ujung maut, mereka hendak dibakar hidup-hidup dalam perapian yang menyala-nyala. Mereka benar-benar luar biasa. Saya rasa sudah sulit menemukan manusia atau orang seperti ini. Mereka percaya dan tetap menaruh percaya mereka kepada Tuhan, sekalipun nyawa pertaruhannya. Mereka percaya Tuhan menolong mereka. Dan sekalipun Tuhan tidak menolong mereka, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Dan itu luar biasa. Dan seperti yang saya katakan tadi, itulah ciri-ciri dari orang yang beriman. Jadi bukan hanya sekedar terus mempersoalkan mujizat, berkat jasmani, lalu apalagi kita menunjukkan identitas diri kita sebagai anak Tuhan dengan kita mengalami kesuksesan, kita jadi orang hebat, kita mengalami mujizat. Bukan. Justru situasi kondisi saat ini
menjadi kesempatan bagi kita untuk menunjukkan bahwa kita, seperti kata kitab Roma, lebih dari pemenang. Dan kita harus tahu konteksnya. Lebih dari pemenang itu adalah orang-orang atau jemaat-jemaat Roma yang sudah menunjukkan kesetiaannya. Sekalipun mereka mengalami penderitaan, mereka tetap setia dalam iman mereka. Dan memang kita jumpai banyak sekali hal-hal yang luar biasa dari jemaat mula-mula. Seperti Filipi, segala perkara dapat kutanggung bersama Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Ayat itu harus dipahami dengan benar. Itu jemaat Filipi adalah jemaat yang sedang dan terus mengalami pergumulan karena iman mereka kepada Kristus. Mereka mengalami penganiayaan yang luar biasa dan mereka telah terbukti imannya, kesetiaannya, ketaatannya kepada Tuhan. Makanya segala perkara dapat kutanggung bersama Dia yang dapat memberikan kekuatan kepadaku. Hanya Tuhan memang yang mampu menguatkan kita, menolong kita. Dan setiap orang yang setia pasti diberi kekuatan kepada Tuhan pada waktu dia mengalami penderitaan atau penganiayaan. Dan dia pasti bisa melewatinya. Dituntut kesetiaan, dituntut ketaatan. Bukan hanya dituntut kita mempercayai kuasa Tuhan. Tidak. Tapi kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Ada beberapa case lainnya yang kita bisa lihat bagaimana justru penderitaan itu menjadi sarana untuk kita mengalami kebaikan Tuhan atau berkat Tuhan. Contoh ya dalam kisah anak bungsu ya, perumpamaan anak yang hilang. Di situ kita ketahui bahwa si bungsu ini meminta harta yang menjadi haknya dari bapaknya. Lalu dikasih dan dia menjual semuanya itu dan dia pergi ke negeri yang jauh, kata Alkitab, dan dia menghabiskan semuanya dan dia berfoya-foya. Lalu apa yang terjadi? Terjadilah kelaparan di negeri itu dan akhirnya dia juga mengalami kelaparan. Akhirnya dia pergi untuk kerja di salah satu tuan di negeri itu. Dan dia disuruh untuk menjaga ternak babi dari tuan itu. Dan ironisnya, karena saking laparnya dan sudah tidak punya apa-apa, dia mau makan makanan babi itu, ampas babi itu. Dan lebih ironis lagi, itu pun gak dikasih oleh orang-orang untuk dimakannya. Situasi yang sangat tidak mengenakkan. Situasi yang tidak diinginkan. Pasti kita pun tidak menginginkan situasi seperti itu. Tapi lihat betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Kita itu jahat dan kita harus memandang, menyikapi ini dengan benar. Tuhan izinkan kita mengalami situasi yang tidak mengenakkan, tetapi justru dengan Tuhan izinkan situasi yang tidak mengenakkan itu membuat kita jadi sadar, menjadi sadar dan kembali kepada Tuhan. Dan benar, anak itu kembali kepada bapaknya. Dia menyadari bahwa dia telah bersalah dan dia minta ampun. Nah, bukankah penderitaan itu menjadi sarana yang baik untuk kita mengalami kebaikan Tuhan? Justru kita menemukan Tuhan lewat penderitaan. Dan sekali lagi kalau mau dipertanyakan atau dipertegas lagi, mungkinkah kita bisa mengalami sesuatu yang baik lewat penderitaan? Oh, mungkin sekali. Gak usah jauh-jauh. Tahukah kita justru kebaikan terbesar yang kita alami, yang kita dapatkan dari Tuhan adalah keselamatan. Dan bukankah keselamatan itu sendiri kita dapatkan karena ada satu pribadi atau satu manusia yang rela menderita bagi setiap kita. Dan dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia mati bagi kita. Dia menggantikan kita. Dia mengalami penderitaan. Dan penderitaan yang sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Dan Tuhan Yesus sendiri melihat penderitaan itu sebagai sesuatu yang sangat mengerikan. Baik secara fisik maupun secara spiritual. Di mana dia terpisah dari Bapaknya. Sangat mengerikan penderitaan itu. Tapi justru lewat penderitaan itu, lewat penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, kita mengalami kebaikan. Dia juga berdoa supaya cawan itu berlalu.
tetapi dia belajar untuk taat kepada Allah. Taat kepada Allah karena dia tahu justru keadaan buruk yang dia alami mendatangkan kebaikan bagi semua manusia, bagi banyak orang. Begitu juga dengan kita. Kalau kita belajar untuk taat, setia, dan berserah kepada Tuhan, kita akan mengalami kebaikan Tuhan di setiap musim hidup kita, lewat setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita pasti mengalami berkat-berkat yang luar biasa lewat setiap penderitaan, lewat setiap kesulitan, bahkan penganiayaan yang kita alami. Biarlah kebenaran firman ini, pesan singkat ini dapat menghibur, dapat menguatkan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.